Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fawaid Al-Aqadiyah wal Qawaid Al-Mustanbatah atau Al-Qawaid Al-Manhajiyah Al-Mustanbatah min Ta'silat Usuli Sunnah. Kita masih pada halaman 67. Al-Faidatul Ula, Ta'riful Qadariyah. Ta'rif Al-Qadariyah, definisi Qadariyah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, referensinya untuk bisa lihat di situ. Ya. Disebutkan ada kutip sebenarnya, kutip tipis, judulnya Lamha Anil Firaq Ad-Dhalah. Kalau di sini disebutkan aplikasi program Maktabah Syamilah, bab Kutubil Firaq wal Manahij. Nah, ada buku kecil tipis sudah dicetak sebenarnya, judulnya Lamha Anil Firaq Ad-Dhalah, tipis kayak kutip gitu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Qadariyah alladzina yunkiruna al-qadar. Qadariyah adalah orang-orang yang mengingkari al-qadar, mengingkari takdir. Wa yaqulun, mereka mengatakan, innama yajri fi hadzal kaun laisa biqadarin wala qada'in minallahi subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, sesuatu yang berjalan, berlangsung di alam semesta, fi hadzal kaun. Al-kaun itu alam semesta. Laisa biqadarin wala qada'in minallah. Tidak terjadi dengan qadar dan qada' dari Allah Azza wa Jalla. Innama huwa amrun yahdutsu bi fi'lil abdi. Katanya mereka, itu cuma sekedar perkara yang muncul dengan sebab perbuatan hamba. Wa biduni sabiqi takdirin minallahi azza wajalla, dan dengan tanpa didahului takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya mereka, yang terjadi di alam semesta ini itu tidak tercatat, tidak ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mereka mengingkari takdir. Al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua, wasummu bil qadariyah, mereka dinamai dengan qadariyah. Wasummu bimajus hadil ummah. Nah, orang yang mengingkari takdir disebut dengan qadariyah, dan mereka juga disebut dengan majusi hadil ummah. Limadza? Ngapo qadariyah itu disebut dengan majus hadil ummah, majusinya umat ini? Apa sebabnya? Li'annahum yaz'umun, dikarenakan mereka mengklaim anna kulla wahidin yakhluqu fi'la nafsihi. Alasan mereka, masing-masing itu menciptakan perbuatan dengan dirinya sendiri. Jadi Pak Roni dewean, Yopin dewean, Mas Rafiq dewean, Dimas dewean. Walam yakun dzalika bitakdirin minallah. Itu semua bukan berdasarkan takdir dari Allah. Lidzalika asbatu khaliqain ma'allah. Oleh karena itu mereka menetapkan ada dua pencipta bersama Allah Subhanahu wa taala. Kal majus, seperti majusi. Alladzina yaqulun, majusi mengatakan apa? Innal kaun lahu khaliqani. Alam semesta memiliki dua pencipta, an-nur wadh-dhulmah, cahaya dan kegelapan. An-nur khalaqal khaira wadh-dhulma khalaqatish syarr. Katanya mereka, cahaya menciptakan kebaikan, kegelapan menciptakan keburukan.
Nah, kata penulis buku ini, wal qadariyah zadu 'alal majus. Qadariyah itu melebihi majusi, lebih parah. Kenapa lebih parah? Li'annahum asbatu khaliqain muta'addidain, atau khaliqin, yang lebih tepat itu bacanya bukan khaliqain tapi khaliqin muta'addidin. Dikarenakan mereka menciptakan khaliqin, menetapkan khaliqin, para pencipta. Muta'addidin itu bukan khaliqain tapi khaliqin, banyak penciptanya. Jadi Qadariyah menetapkan khaliqin. Kenapa dikatakan khaliqin? Karena kan banyak. Dr. Vicky menciptakan perbuatan dengan sendirinya, Kak Didi menciptakan dengan sendirinya, Abu Mama dengan sendirinya, Ibrahim dengan sendirinya. Jadi pandangan mereka seluruh makhluk menciptakan perbuatan dengan sendirinya. Nah, kalau Majus tadi kan cuma dua penciptanya, Nur dan Az-Zulmah. Haitsu qalu, yang mana mereka mengatakan kullun yakhluqu fi'la nafsihi, masing-masing menciptakan perbuatan diri dia sendiri. Falidzalika summu bimajus hadil ummah. Oleh karena itu mereka disebut dengan majus hadil ummah. Adapun hadis yang menyebutkan al-qadariyatu majus hadil ummah, ini hadis jadi perbincangan. Ya, jadi perbincangan. Sebagian menetapkan hadis ini sahih hasan. Tapi kalau di Yaman, rata-rata yang dari Yaman itu mendhaifkan. Seperti Syekh Yasin dalam ta'liq beliau terhadap Tahawiyah, beliau berpendapat hadis itu dhaif. Al-faidatu tsalitsah, faedah yang ketiga, qabalathum firqatul jabariyah. Nah, lawan dari Qadariyah, firqah Jabariyah. Alladzina yaqulun, Jabariyah mengatakan innal abda majbur ala fi'lihi. Hamba itu majbur, dipaksa untuk melakukan perbuatan dia. Walaysa lahu fi'lun wala ikhtiyar. Tidak ada perbuatan, tidak ada ikhtiar. Kalau Qadariyah, mereka hulu dalam menetapkan apa? Ikhtiar pada hamba. Kalau Jabariyah, hulu dalam menetapkan atau dalam meniadakan ikhtiar. Kalau tadi hulu dalam menetapkan ikhtiar pada hamba sehingga meniadakan apa? Meniadakan iradah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Jabariyah, dia menetap dia meniadakan ikhtiar pada hamba tadi. Wa inna ma hiya karisha allati tuharrikuha ar-rih bi ghairi ikhtiyariha. Nah, katanya dia, hamba itu seperti risha, seperti bulu ya, yang digerakkan oleh angin dengan tanpa kehendak dari bulu tadi. Fahaula yusammauna bil jabriyah. Mereka disebut dengan istilah jabriyah, wahum hulatul qadariyah. Mereka dikenal dengan hulat qadariyah. Alladzina ghalau fi itsbat al-qadar, yaitu orang-orang yang hulu dalam menetapkan takdir. Wasalabu al-abda al-ikhtiyar. Mereka meniadakan atau menghilangkan al-ikhtiyar pada hamba. Wa ta'ifatul ula minhum 'alal aksi. Kelompok yang pertama di kalangan mereka tadi adalah sebaliknya. Asbatul ikhtiyarul insan wa ghalau fihi. Yaitu kelompok yang menetapkan ikhtiar pada insan tapi ghalau, hulu. Hatta qalu innahu yakhluqu fi'la nafsi mustaqillan anillahi. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Sampai-sampai mereka mengatakan makhluk itu menciptakan perbuatan sendirinya, tersendiri dari Allah Azza wa Jalla. Wa haula yusammauna bil qadariyah an-nufat. Mereka dikenal dengan qadariyah an-nufat. Wa minhum al-mu'tazilah. Nah, di antara mereka ini tadi Mu'tazilah. Mu'tazilah dia pemahamannya qadariyah. Qadariyah meniadakan takdir. Wa man sara fi rikabihim, dan yang sejalan dengan mereka. Sedangkan Jahmiyah pemahamannya Jabriyah.
Hadhi firqatul qadariyah bikismaiha. Ya, ini kelompok qadariyah dengan pembagiannya ada dua macam. Ada al-ghulat fin nafyi wal ghulat fil isbat. Ada yang ekstrim, hulu dalam meniadakan takdir. Ya. Ada yang hulu dalam menetapkan takdir. Ya. Yang hulu dalam meniadakan takdir siapa tadi? Qadariyah. Yang hulu dalam menetapkan takdir itu Jabriyah. Jelas? Nah, ingat tadi ada faedah di halaman sebelah tadi, ya. Mau dia Jabriyah, mau dia Qadariyah, sebenarnya mereka sama. Qadariyah juga nyebutnya. Cuman ada yang Qadariyatun nufat, ada Qadariyah fil isbat. Ya. Ada yang hulu dalam meniadakan, ada yang hulu dalam menetapkan. Al-faidatur rabi'ah. Faedah yang keempat. Awwalu man azhara al-qadar. Orang yang pertama kali nampakkan bid'ah qadariyah ini tadi. Qala Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Utsaimin, maksudnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Wa awwalu man azhara al-qaula bihi Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama kali nampakkan pendapat seperti itu Ma'bad al-Juhani. Fi awakhir asri sahabah. Nah, di akhir-akhir masa sahabat. Talaqau an rajulin majusi fil Basrah. Dia ngambil pendapat ini dari seorang laki-laki dari kalangan majusi di wilayah Basrah. Kalau antum baca buku sejarah, katanya orang tersebut bernama Susan. Susan. Entah, pokoknya tulisannya S-U-S-N. S-W-S-N. Entah Sausan atau Susan bacanya itu tadi. Ana pokoknya bacanya Susan. Itu tadi. Itu ma'ruf disebutkan di buku-buku akidah. Entah bacanya Sausan atau Susan. Ya. Nah dia tuh ada yang bilang Majusi, ada yang bilang Nasrani. Al-faidatul khamisah. Faedah yang kelima. La yajuzul i'timad 'alal qada' as-sabiq wa tarkil amal atau wa tarkul amal. Tidak diperbolehkan al-i'timad, bersandar dengan qada' as-sabiq, dengan takdir yang telah berlalu sejak dahulu kala. Wa tarkul amal, tidak boleh juga meninggalkan amalan. La yajuzul i'timad 'alal qada' as-sabiq wa tarkul amal. Tidak boleh kita bersandar pada takdir dan meninggalkan amalan. Kenapa? Di anna sahabat radhiyallahu anhum qalu, dikarenakan sahabat sendiri mereka mengatakan, ya Rasulullah, afala nattakilu 'alal kitabil awal wa nada'u al-amal. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita tidak bersandar saja dengan catatan yang sudah pertama kali dicatat dan kita meninggalkan beramal? Faqala Rasulullah SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramal saja kalian, fakullun, masing-masing orang tuh muyassarun lima khuliqalah, akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Nah biasanya itu ikhwan, ya. Kalau misalkan contoh, kalau memang takdirnya antum itu wong berduit, ya itu tadi kong kayo, biasa usahanya apa baik Pak Roni lancar, ya enggak? Batu cincin dijual pacak jadi sukses, ya enggak? Tapi kalau mungkin bukan usahanya yang berduit, apa baik dijual macet terus, ya enggak? Ya enggak Dimas? Itu tadi contoh gambar. Anak juga heran kadang juga yang jual-jualan online deh jadi sukses, jadi owner segala macam. Kadang cuma jualan online awalnya tuh. Memang itu tadi, memang Allah mudahkan, memang takdirnya dia. Katanya di Palembang nih, ada uang yang dia jual, bukan daerah Palembang nih, yang rumah mana tuh cerita. Dia bukan owner, tapi dia model jualan online. Ya skincare, ibu-ibu
Bukan yang owner Davina yang di Simpang Talang Jambi itu, bukan. Ada lagi katanya. Dia cuma modal online. Apa live di TikTok itu katanya. Itu 2 jam dia langsung sekian ribu pelanggan pesan. Nah, itu takdirnya kan. Kalau gitu, ya nah betawa sampai mati ya tadi ya nge-live itu tadi kan. Nah, itu tadi. Balik-balik ke takdir ya, kawan. Amma ahlus sa'adah, adapun ahlus sa'adah, maksud ahlus sa'adah ini ahlul jannah ya kawan. Fayuyassarun li amali ahli sa'adah. Dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk surga. Kalau memang sudah takdirnya penduduk surga, biasanya dia semangat beramal. Wa amma ahlus syaqawa, adapun ahlus syaqawa maksudnya ahlun nar, fayuyassarun li amali ahli syaqawa. Maka akan dimudahkan untuk ngerjakan perbuatan ahlus syaqawa. Wa tala qaulahu ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, jelas ya ayat. Orang yang mau memberi, bertakwa, mau membenarkan surga, dimudahkan jalannya menuju surga. Ya. Adapun orang yang pelit, ya, suka mendustakan, ya, dimudahkan juga jalannya neraka. Al-faidatus sadisah, faedah yang ke-6, darajatul imani bil qadar, derajat beriman dengan takdir. Hunaka arba'u darajat, ada 4 tingkatan. Nah, dalam beriman dengan takdir ada 4 tingkatan. Yang pertama, al-ula as-sabru, sabar, hukumnya wajib. As-saniyah ar-ridha 'anil qada au an fi'lillah. Yang kedua, ridha terhadap ketentuan atau terhadap apa yang telah Allah SWT lakukan. Yang ketiga, ar-ridha bil musibah, ridha terhadap musibah. Ar-rabi'ah asyukru, bersyukur. Nah, terus apa ya ikhwan faedah beriman dengan takdir? Nah, faedah beriman dengan takdir ini disebutkan oleh Syekh Muqbil. Jadi Syekh Muqbil itu punya buku judulnya Al-Jami'us Shahih fil Qadar. Al-Jami'us Shahih fil Qadar. Di awal-awal beliau menyebutkan samarat, buah beriman dengan takdir. Di antara buah beriman dengan takdir itu disebutkan sama Syekh Muqbil, munculnya sifat syaja'ah, tidak penakut. Ya. Di antara orang yang penakut, ya, penakut kena takdir, itulah contohnya. Tidak beriman dengan takdir. Kalau memang takdir antum kena takdir, nak cak mana bayar? Iya enggak? Nak lurus-lurus masih ada orang nahdir. Iya kan ini? Ndak orang lain muridnya antum nahdir antum. Apa? Ah, ustaz dosa mondok sana bengis ustaznya. Kan tahdir lah itu kan. Nah, itu contoh, ya, permisalan. Terus Syekh Muqbil juga nyebutkan di antara buahnya tadi adalah tasliyah. Ketika terjadi yang buruk, kita terhibur bahwasanya hal tersebut sudah takdir. Kalau menimpa kita yang baik, tidak usah bangga. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tidak putus asa terhadap sesuatu yang luput, tidak bangga apa yang didapat. Lah takdir. Itu tadi. Kita cuma ada keinginan untuk berkehendak. Isnatani minha wajibatun wasnatani mustahabbatun. 2 yang pertama wajib, 2 yang kedua sunnah. As-sabru waridho biqada'illah hadza wajibun. Sabar dan ridho terhadap ketetapan Allah itu wajib. Waridho bil musibah wasyukru ba'da dzalika mustahabbatun wa hiya min maqamatil auliya. Nah,
ridho terhadap musibah, bersyukur setelah dapat musibah, nah, itu mustahab. Itu kondisi kedudukan para wali. Kalau kita sabar dan ridho terhadap ketetapan Allah, itu wajib. Misalkan contoh ya, Allah SWT telah menetapkan kita ini sebagai wong miskin. Antum harus ridho terhadap ketetapan Allah SWT. Wajib. Nah, adapun ridho terhadap musibah yang menimpa, kadang itu wong belum tentu setiap wong bisa. Ridho itu namanya pelong. Ya gak? Kalau hilang duit 1.000 rupiah, 2.000 mungkin ridho. Tapi kalau 200.000 mas, agak ngesel-ngesel dikit. 2 juta, apa lagi pikiran tadi. Nah. Al-faidatus sabi'ah, faedah yang ketujuh. Al-farqu bainal qada'i wal qadar. Perbedaan antara qada' dan qadar. Qala Syekh Al-Utsaimin, ikhtalafal ulama fil farqi bainahuma. Faminhum man qala. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan innal qadar takdirullahi fil azal. Ada yang mengatakan qadar itu ketetapan yang sudah ada sejak dahulu kala. Takdir yang sudah sejak dahulu kala. Wal qada hukmullahi bi syai'in inda wuqu'ihi. Adapun qada hukum Allah terhadap sesuatu inda wuqu'ihi. Kalau bahasa lainnya, simpelnya, qada itu sesuatu yang sudah terjadi. Ini ya. Yang sudah ditulis itu qadar. Yang terjadi qada. Nah, difahami? Fa'idha qadarallahu ta'ala ayyakuna syi'al mu'ayyan fi waqtihi fahadha qadar. Apabila Allah SWT telah menetapkan sesuatu tertentu pada waktunya, ini qadar. Fa'idha ja'al waqtu alladhi yakunu fihi hadha syi' fa'innahu yakunu qada. Sesuatu yang Allah tetapkan. Jadi Allah SWT menetapkan tahun 2004 Ganjar menang. Ya. Misalkan presiden, itu namanya apa? Aman, qadar. Kalau sudah terjadi ternyata Ganjar menang, itu namanya qada. Nah, itu tadi. Jelas? Nah, sekarang antum begawi, ya? Begawi di Neralayo ya? Di Layo. Sekarang sudah terjadi antum begawi di Neralayo, sudah terjadi. Itu namanya qada. Ketika antum masih kuliah, ternyata kan takdirnya antum kan begawi di Neralayo. Nah, itu disebut qadar. Belum terjadi. Ketetapan yang belum terjadi. Tapi sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza katsirun fil Qur'anil Karim. Ini banyak sekali. Mislu qaulihi ta'ala, banyak dalam Al-Qur'an. Mislu qaulihi ta'ala, qudiyal amru wallahu yaqdi bil haqq wa ma asbaha dzalik. Fal qadar takdirullahi ta'ala asy-syai' fil azal wal qada' qada'uhu bihi 'inda wuqu'ihi. Jadi qadar itu ketetapan yang sudah Allah tetapkan, kalau sudah terjadi namanya qada'. Wa minhum man qala innahuma bi ma'nan wahid. Ada yang mengatakan maknanya sama saja. Terus mana yang roji? Kalau anak pribadi lemak yang ini, tidak pening antum. Ya enggak? Tidak pening ingat. Sama baik, qada' sama, qadar sama. Idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Warraji annahuma in qurina jami'an fa bainahuma farqun kama sabaqa. Yang roji, kedua lafaz itu tadi in qurina, kalau digandengkan maka antara keduanya ada perbedaan. Wa in ufrida, kalau dipisah ahaduhuma anil akhar fahuma bi ma'nan wahid. Kalau digandengkan ada perbedaan, kalau dipisah maknanya sama. Atau istilah lain apa? Idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Fal qada' wal qadar as-sahih annahuma min hadan nau'. Lafaz qada' dan qadar menurut pendapat yang sahih termasuk jenis lafaz ini tadi. Seperti lafaz iman dan Islam. Yakni annal qada' idza ufrida syamula atau syamala al-qadar. Al-qada kalau disendirikan mencakup qadar, wal qadar idza ufrida syamala al-qada.
Qadar kalau disendirikan mencakup al-qada. Lakin idza jatama'a, kalau keduanya berkumpul dalam satu konteks, fal qada ma yaqdihi Allahu fi khalqihi min ijadin au i'dam au taghyir. Maka qada adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada hambanya berupa terwujudnya atau tidak terwujudnya atau berubah. Wal qadar ma qadarallahu taala fil azal. Sedangkan qadar sesuatu yang Allah takdirkan di perkara azali. Azali itu sebelum tercipta, sudah ada sejak dahulu kala. Hadza wal farqu bainahuma. Fayakunul qadar sabiqan wal qada lahiqan. Sehingga al qadar sabiq, qada lahiq. Jelas ya? Qadar dulu, qada itu belakangan. Kemudian al-faidatus tsaminah al-farqu bainal qada wal maqdi. Perbedaan antara qada dan maqdi. Maqdi itu yang telah ditakdirkan. Ya. Enggak usah diganti. Ini jaraknya terlalu jauh. Nah, ini sinyal. Dia kan di situ. Dia cuma 15 meter. Putar sana, masuk situ. Ini cuma 15 meter. Lebih dari 15 enggak, agak putus-putus suaranya. Makanya dulu pas kita taklim di sini kan agak putus. Karena dia pakai sinyal. Al-qada alladhi huwa fi'lullahi yajibu an narda bihi. Qada itu adalah perbuatan Allah yang wajib kita ridho. Wala yajuzu abadan an naskhatahu bi ayyi halin minal ahwal. Tidak boleh bagi kita untuk murka bagaimanapun kondisinya. Difahami? Jadi qada itu fi'lullah, wajib kita terima. Wa ammal maqdi, adapun maqdi itu yang dimunculkan, hasil gitu loh. Fa'ala aqsam, dia beragam, bermacam-macam. Al-qismul awal ma yajib ridho bihi. Yang pertama ada yang wajib kita ridho. Al-qismus tsani ma yahrum ar-ridho. Ada yang kita tidak boleh ridho. Al-qismus tsalis ma yustahabbu ar-ridho bihi. Ada yang kita disunahkan ridho. Famasalan, contoh, al-ma'asi min maqdiyatillah, termasuk sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahrumur ridho bil ma'asi, haram kita ridho dengan maksiat. Nah, di sini ada faedah. Maksiat juga al-maqdi. At-ta'a al-maqdi. Al-masaib al-maqdiyah. Jelas ya? Maksiat, ketaatan itu semua takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat waqi'atan biqada'illah, meskipun maksiat tersebut terjadi dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Faman nadhara ilal ma'asi min haitsul qada alladhi huwa fi'lullah yajibu ayyarda. Siapa yang melihat kepada maksiat-maksiat ditinjau dari sisi qada, yang mana itu adalah perbuatan Allah, maka wajib kita ridho. Wa ayyaqul innallaha ta'ala hakim. Dia katakan Allah itu punya hikmah. Walaula anna hikmatahu iqtadat hadza ma waqa'a. Kalau bukan memang ada tuntutan hikmah dari Allah, tentu ini tidak akan terjadi. Difahami? Segala sesuatu itu ikhwan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh ada hikmahnya. Bahkan termasuk juga siapa sih galak kita hidup di dunia ini berkelesan. Enggak? Bermusuh-musuhan. Galak orang itu. Antum sekarang tinggal sama istri kan? Pernah ada keles-keles dikit sama istri? Adalah ya. Nah, secara tabiat galak tak kira-kira? Tak galak. Tapi sesuatu yang sudah takdir. Enggak? Galak tak kita keles? Tak galak. Bebala tuh. Jangan galak bebala dengan orang lain, bebala sama bini. Itu galak tak? Tak galak kan? Itulah ya. Kita tuh berupaya ingin meniti yang baik. Tapi Allah SWT tetap menetapkan ketentuannya. Tak pacak menghindar. Pasti yang antum gambarkan kalau punya istri ya dari
romantis terus ya enggak bine. Tapi ternyata takdirnya Allah SWT adalah kita kles-kles, ya enggak? Ribut-ribut kecil, kadang ribut besar dikit, ya enggak Mas? Besar lagi nih ya. Aduh. Ya Mas. Seluruh awal wong nikah, wong pernikahan itu selalu pengennya yang digambarkan dia romantis sampai mungkin dulu, antum maafan Mas ya. Pasti yang antum bayangkan sehidup semati istilahnya. Iya enggak? Iya. Bersama di dunia akhirat. Yang diinginkan seperti itu. Cuman takdir Allah SWT kan sesuatu yang tidak kita tahu. Itulah ketentuan. Nah, kewajiban kita ridho terhadap fi'lullah. Nah, kita ribut tadi sesuatu yang tidak kita ridhoi, wajar. Nah, itu pasti ada hikmahnya juga. Dari situ antum akan tahu ketika menikah ada kles-kles, ada ribut-ribut, disitulah antum akan tahu ya, yang namanya kita hidup itu tidak lepas yang namanya problem. Nah, kita tidak usah nak jauh-jauh. Makanya kalau mikirkan masalah mengkeles sesama ikhwan, cara antum berpikir untuk menghibur diri, antum lihat istrinya antum. Hitung dalam satu pekan berapa kali ada keributan. Berapa kali meninggikan suara. Itulah gambarnya tadi. Menunjukkan apa? Orang yang sekamar dengan kita, yang satu kasur, satu ruangan, itu ada kres-kres dikit. Kalau bukan mikir ada anak, mungkin dalam tadi ganti baju, ya enggak? Nah, kalau dengan ikhwan, apalagi ikatan bisnis tidak ganti, ikatan segala macam tidak ganti, beri jalan dia. Nah, itu namanya kehidupan. Kemudian, wa amma min haitsul maqdi, adapun ditinjau dari sisi maqdi, wa huwa maksiatullah, yaitu maksiatnya, fa yajibu alla tarda. Maka wajib kita tidak boleh ridho. Wal wajib antas'a li izalati hadil maksiyah minka au min ghairika. Yang wajib engkau berupaya untuk menghilangkan maksiat ini darimu atau dari orang lain. Wa qismun, dan jenis yang berikutnya, minal maqdi, dari perkara yang sudah ditetapkan tadi, yajibur ridho. Ada perkara yang wajib kita ridho. Mislul wajib syar'an, seperti perkara yang wajib secara syar'i. Li'anna Allah hakama bihi kaunan, dikarenakan Allah SWT telah menetapkan kewajiban secara syar'i, secara kauni. Wa hakama bihi syar'an, dan Allah menetapkan secara syar'i. Fa yajibur ridho bihi min haitsul qada wa min haitsul maqdi. Maka wajib kita ridho dari sisi qada dan dari sisi maqdi. Nah, dari sini ikhwan balik ke pembahasan hasad. Orang yang hasad, ya, ini orang yang tidak ridho, ya enggak? Nah, dia tidak ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang hasad itu dianggap dosa. Kenapa? Karena dia tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tidak dihasadkan? Itu kan sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada wong yang cak ini, ada yang cak ini, ada yang cak ini. Itulah ketentuan dia galuh. Apa yang nak kita hasadkan? Nah, yang ana ingatkan, ana tanbih, ya ikhwan, hasad itu masuk pada semua pihak. Yang paling rentan hasad itu masuk kepada para penuntut ilmu dan para duat. Kadang hasad tidak masuk di kalangan orang awam. Kadang, walaupun ada juga. Tapi yang paling rentan kena hasad, masuk hasad di kalangan orang-orang yang berilmu. Atau yunsab ilaihi al-ilm, dinisbatkan kepadanya ilmu. Nah, itu rentan sekali muncul hasad sesama mereka. Nah, yang hasad ini tadi kurang beriman dengan takdir.
Ana ambil contoh misalkan. Antum sama-sama penuntut ilmu. Ya. Sama-sama belajar. Tahu-tahu salah satu dari penuntut ilmunya tadi ya dinikahkan sama seorang syekh dengan putrinya misalkan. Padahal antum lebih senior. Contoh, itu sekedar contoh. Lebih senior, ngapo syekh milik dia. Padahal anak lebih senior. Kadang muncul hasad. Atau misalkan kita dalam berdakwah ini tadi. Ada orang yang mungkin kemampuannya jauh di bawah kita. Tahu-tahu Allah SWT yudhok lahul qabul fil ardi. Allah letakkan dia bisa diterima di muka bumi oleh masyarakat. Kadang dia muncul hasad. Ngapo anak ini kurang berkembang berdakwahnya. Kalau yang ini berkembang dia. Nah itu tadi. Ya. Kalau yang suudzon macam-macam prasangkanya. Ya. Dengan berbagai macam. Mungkin karena ndak katik nilai jualnya. Mungkin ndak katik wong dalem. Istilah sebagian ngomong tuh, ada yang ngomong berdakwah zaman sekarang ini susah. Ngapa susah? Butuh wong dalem. Aduh pula istilah butuh wong dalem. Butuh wong dalem. Dakwah tuh. Kalau ndak katik wong dalem tak pacak berdakwah. Tidak juga sih sebenarnya. Ada lagi dengan istilah ndak katik nilai jual. Katik nilai jual pula. Dakwah tuh begoyer baik. Karena antum itu sebabnya apa? Karena kurang mengimani takdir. Antum ya misalkan modal antum ada 2 juta. Ya. Antum dagang 2 juta itu ya paling secah itulah. Yang antum bisa buka. Ya. Enggak mungkin antum bisa buka resto besar. Paling ini jualan pentol cilok. Ya enggak? Ngemper pinggir jalan 2 juta. Ngaca itulah ya ikhwan. Sadari dengan kemampuan kita. Ana nih cuman lulusan pondok tahfidzul Quran. Ya paling cak inilah. Ana nih dak katik modal, ilmu kurang. Ternyata ana nih juga belajar putus-putus, wajar baik mungkin. Oh ndak kalah belajar sama ana. Kan kita introspeksi ke situ. Tapi kalau kita i'tirad 'alal qadar, nah ini tidak diperbolehkan ikhwan. Kemudian wallahu ta'ala ya. Kayaknya jam 9 ini. Tanggung. Itu bab baru. Ya. Itu sudah lewat. Ana baca cepat dah ya. Al-faidatu tasi'a fawaidu al-iman bil qada'i wal qadar. Al-iman bil qada'i wal qadar lahu fawaid. Faedah tentang beriman dengan qada dan qadar. Yang pertama, takmilul imani billah. Penyempurnaan iman kepada Allah. Fa innal qadar qadarullah. Qadar ya qadarullah. Wal imanu bihi min tamamil iman billah. Sehingga beriman dengan takdir termasuk bentuk kesempurnaan beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sanian yang kedua, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzakarahu dimnal iman fi hadits Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beriman dengan takdir masuk pada bentuk bagian iman sebagaimana dalam hadits Jibril. Faedah yang ketiga, anal insan yabqa mutmainnan. Insan itu manusia akan tetap dalam keadaan tenang idza alima anna hadza minallah radiya wa tama'anna. Dia akan tenang dan dia akan yakin bahwasanya ini datangnya dari Allah, dia ridho dan tenang. Segalanya lah takdir ya ikhwan. Nah, tapi kita kan tidak tahu takdir. Tidak tahu kan? Kadang ya ikhwan wong lah teliti. Teliti, selektif, masih pula jatuh. Contoh misalkan, kadang kita beli barang paling selektif, tapi masih takdir. Anak pernah ketipu 3.700.000 musim pandemi. Dalam waktu hitungan, tidak nyampe hitungan jam. Musim pandemi, ya di rumah baik. Adalah yang iklan di Facebook, ketipunian itu. HP yang galak
apa namanya, HP murah itu kan. Anak udah terbukti waktu itu cuma 1.700.000. Nah, ini HP murah, HP bagus cuma 1.700.000. Musim sekarang ini musim HP online ini bisa di luar 3 juta. Transfer lah. Sudah transfer, dia ngomong, Pak, transfer lagi untuk deposit. Lolonya entah gitu. Apa gawe deposit? Aturan perusahaan. Berapa? 2 juta. Transfer lagi. Sudah tanah 2 juta, langsung diblokir. 3.700.000 hilang. Padahal anak hobi beli online itu. Beli barang selalu anak-anak ke tokonya. Nah takdir, mana lagi? Kalau diingat-ingat, ketawa. Nah. Kemudian, khamisan, innal imani bil qadar ala wajhil sebelumnya. Anna hadha min tamamil iman bi rububiyyatillahi subhanahu wa ta'ala wa hadha yushbihu al-faidatul ula. Ini termasuk bentuk kesempurnaan beriman dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-insan idza radiya billahi rabban istaslama li qada'ihi wa qadari wa tuma'anna ilaihi. Dikarenakan seorang insan kalau ridho terhadap Allah sebagai Rabbnya, dia akan pasrah terhadap qada, ketentuan, dan tenang kepada Allah azza wa jalla. Khamisan, yang kelima, innal iman bil qadar ala wajhil haqiqah yakshif lil insan hikmatallahi azza wa jalla fima yuqaddiruhu min khairin wa syarrin. Beriman dengan takdir berdasarkan cara yang hakiki, sesuai dengan cara yang hakiki, ya, akan membuka bagi seorang insan tersebut hikmah Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang sudah Allah takdirkan, baik perkara yang baik atau buruk. Wa ya'rif bihi anna wara'ahu tafkiruhu wa takhayyulatihi, anna wara'a tafkirihi wa takhayyulatihi atau wa takhyilatihi man min atau man huwa a'zam wa a'lam. Dia akan tahu, ya, bahwasanya dengan beriman dengan takdir tadi, bahwasanya di belakang pemikiran dan khayalan-khayalan dia ternyata ada sesuatu yang jauh lebih agung dan lebih berilmu. Ya ikhwan, kadang kita tuh punya planning besar, proyek besar, gambaran kita untung, ternyata buntung mas. Nah memang takdir, Allah SWT maha mengetahui. Walihada kasiron, oleh karena itu banyak, manaf'alu syai' au kasiron, oleh karena inilah seringnya manaf'alu syai' au kasiron ma yaqa'u asy-syai' fanakrahu wa huwa khairun lana. Oleh karena itu sering sekali yang kita lakukan atau yang kebanyakan terjadi itu sesuatu yang tidak kita sukai, namun ternyata baik untuk kita. Itu biasanya seperti itu. Memang kita tidak menyukai sesuatu, tapi terkadang itu kebaikan bagi kita. Nah, tapi kita kan tidak tahu. 3 ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ketika menyebutkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sesuatu yang kalian tidak tahu. Kemudian al-faidatul asyirah maratibul qadar. Maratib al-qadar. Nah, di situ disebutkan al-martabatul ula. Ana baca cepat ya. Al-ilmu wa dzalika bi an, yang pertama martabatul ilmi. Wa dzalika bi an tu'mina bi anna Allah Ta'ala alima kulla syai'in jumlatan wa tafsilan. Allah tahu secara rinci, global rinci. Fa'alima ma kana wa ma yakunu. Allah tahu apa yang telah terjadi, wa ma yakunu, apa yang akan terjadi. Fa kullu syai'in ma'lumun lillah. Segala sesuatu sudah diketahui oleh Allah. Sawa'an kana daqiqan au jalilan au af'al khalqihi. Baik perkara tersebut kecil, besar, atau perbuatan-perbuatan hamba. Wa adillatu dzalika minal kitab katsira minha qauluhu ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ya. Di sisi Allah lah kunci-kunci perkara gaib,
Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dialah yang tahu apa yang ada di daratan, di lautan, daun yang nyampak. Tidak ada yang tahu kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla. Dia juga tidak ada yang mengetahuinya. Segala sesuatu baik berupa biji-bijian di dalam kegelapan bumi, sesuatu yang kering, sesuatu yang basah, sesuatu yang kering, melainkan semuanya sudah tercatat. Al-martabatus tsaniyah, yang kedua al-kitabah. Al-kitabat. Martabatul kitabah, sudah tercatat. Wa qad dallat 'alaiha qauluhu ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu jelas ya? Sudah Allah Subhanahu wa taala catat. Inna dzalika fi kitab. Kemudian al-martabatu tsalitsah al-masyiah wa hiya 'amah. Ma min syai'in fis samawati wal ardi illa wa huwa ka'idun bi iradatillahi wa masyiati. Fala yakunu fil mulki ma la yuridu abadan. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi melainkan terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi pada kekuasaan Allah sesuatu yang tidak Allah inginkan. Pasti yang terjadi itu memang Allah inginkan. Sawa'an kana dzalika fi ma yaf'aluhu bi nafsi aw yaf'alu makhluk. Baik yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri atau yang dilakukan makhluk, itu semua atas kehendak keinginan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Membuat hamba sakit. Siapa yang mau sakit? Itu kan Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya. Yang memang sengaja dilakukan makhluk, seperti makhluk ingin berjalan, ingin berenang, itu kan keinginan dia. Itu juga atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Innama amruhu idza arada syai'an la yaqula lahu kun fayakun. Al-martabatur rabi'ah, martabah yang keempat, al-khalqu. Fama min syai'in fis samawati wala fil ardi illa Allah khaliquhu wa malikuhu wa mudabbiru wa dzu sultanihi. Tidak ada segala sesuatu yang ada di langit dan bumi melainkan Allah yang mencipta, yang memilikinya, yang mengaturnya, yang memiliki kekuasaannya. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Al-faidatu hadiyah asyarah. Qala Syekh Shalih Al-Utsaimin, yajibu 'alal insan ayyamna nafsahu 'anis su'al bilima wa kaifa. Wajib seorang insan menghalangi dirinya dari bertanya dengan ngapo? Lima, kenapa? Wa kaifa, bagaimana? Fima yata'allaq bi asma'illahi wa sifatihi, yang berkaitan dengan asma Allah wa sifatihi. Wa kadzalika yamna nafsahu an tafkir fil kaifiyah. Demikian juga dilarang, ya, dia hendaknya melarang dirinya dari mikir-mikirkan tentang kaifiyah. Wa hadzat tariq idza salakul insan istaraha katsiran. Nah, metode ini tadi kalau dilakukan maka akan pelong dadanya. Tak usah pikir-pikirkan. Ngapalah Allah SWT turun ke langit dunia? Nah, ngapalah Allah SWT? Antum tidak usah ngapo-ngapo. Wa hadhi halus salaf rahimahullah. Itulah kondisi salaf, ya. Walihadza ja'a rajulun ila Malik ibni Anas. Kenapa? Karena qadar itu kan sifat dari sifat Allah SWT. Ya. Takdir itu kan kehendak Allah SWT, irada, masyiah. Takdir itu kan berkaitan dengan masyiah dan irada. Itu kan sifat dari Allah SWT. Tidak boleh kita pikir-pikirkan. Walihadza ja'a rajulun ila Malik ibni Anas rahimahullah. Faqala ya Aba Abdillah ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa? Fa'atraqa bi ra'sihi wa alathu ar-rahdha. Imam Malik menundukkan kepala, keringatnya bercucuran. Wa qala al-istiwa ghairu majhul. Istiwa bukanlah sesuatu yang majhul. Wal kaif ghairu ma'qul. Kaifiyahnya bukanlah sesuatu yang tidak bisa difahami. Wal iman bihi wajib. Beriman itu wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya adalah bid'ah. Wa ma uraka illa mubtadi'an. Aku tidak menduga engkau melainkan adalah seorang ahli bid'ah. Al-faidatu as-saniyah asyarah. Faedah yang ke-12. Minal akhta' al-lafziyah, termasuk kesalahan lafziyah, ya, kesalahan lafaz. Allati yaqa'u fiha ba'dun nas, yang terjadi pada sebagian orang. Qauluhum sya'at qudratillah wa hadzal qaul khata'. Sebagian orang mengatakan telah berkehendak qudratullah, telah berkehendak qudrahnya Allah Azza wa Jalla. Wa hadzal qaul khata'. Ini salah. Qala Al-Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin mengatakan la yasih.
an naqul sya'at qudratullah. Di annal masyiah iradah. Dikarenakan masyiah adalah iradah. Wal qadariyah wal qudrah makna. Qudrah itu makna. Wal makna la iradat lahu. Makna itu tidak ada iradah. Difahami? Masyiah adalah iradah. Qudrah itu makna. Makna tidak ada iradah. Innamal iradah lil murid. Iradah itu bagi yang punya kehendak. Wal masyiah lisyai. Masyiah bagi yang menginginkan. Walakin nana naqul, akan tetapi yang tepat kita mengatakan iqtadat hikmatullahi kadza wa kadza. Hikmah Allah SWT menuntut seperti ini, seperti ini. Jelas ya? Jadi bukan mengatakan kudrahnya Allah menghendaki seperti ini, bukan. Karena kudrah itu suatu makna. Kudrah itu kan artinya kemampuan. Difahami? Tapi yang lebih tepat apa? Kehendak Allah, masyiahnya Allah menghendaki seperti ini. Sya'at masyiatullah boleh. Iqtadat hikmatullah kadza wa kadza, itu boleh. Tapi qudrah beda. Ya. Kadzalika qauluhum innallaha la yuqaddir ilal khair. Demikian juga pernyataan seseorang yang mengatakan Allah tidak mentakdirkan kecuali sesuatu yang baik. Li'annallaha yuqaddir al-khair wa syarr. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan apa? Baik dan buruk. Lakin asyarr la yunsab ilallah. Akan tetapi yang buruk tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengatakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu pasti kebaikan. Ini kurang tepat. Ya, kurang tepat. Kalau dikatakan berkaitan dengan takdirnya tadi. Tapi kalau masih mungkin ya. Kalau ditinjau dari ma'al. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, perkara yang ditakdirkan oleh Allah tuh ada yang buruk, ada yang baik secara zatnya, ada yang baik kalau ditinjau dari sisi lain. Contoh syaitan, itu adanya syaitan buruk apa enggak? Buruk. Tapi adanya syaitan ditinjau dari sisi lain merupakan kebaikan. Munculnya syariat-syariat yang lain. Nah, jadi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang pada hakikatnya yang buruk dan yang baik. Yang buruk, yang baik secara zatnya, yang buruk, ya ini yang harus kita tanamkan baik-baik. Buruk itu pada sisi zatnya. Tapi setiap sesuatu yang buruk yang ditakdirkan oleh Allah, pasti di situ ada kebaikan. Difahami? Contoh sakit. Sakit itu buruk. Ya udah Ibrahim. Buruk. Tapi di belakang sakit ada kebaikan. Nah, jadi kalau pernyataan innallaha la yuqaddiru al-khaira, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mentakdirkan kecuali sesuatu yang baik, ini kurang tepat. Ya. Tapi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kenapa? Karena al-hasr, batasan. Tapi kalau antum mengatakan, karena kan beda, innallaha la yuqaddiru ilal khair. Berbeda dia dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti kebaikan. Difahami? Itu beda. Karena ini masih mujmal. Bisa jadi yang diinginkan sama dia kebaikan dari sisi nantinya. Ya akhi, antum jalani baik. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pasti ada kebaikan di belakangnya. Jalani baik. Contoh Dimas, antum contoh misalkan, Mas, takdir Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan antum, maaf ya, antum pisah sama istri. Itu pahit enggak? Pahit, Mas. Tapi ternyata ada kebaikan yang lain. Iya apa enggak? Belum tentu antum di sini, Mas. Ya enggak? Apalagi nak megang kitab. Belum tentu antum di tempat pengajian ini tadi. Dan belum tentu antum kenal apa namanya ini, buku Imam Ahmad ini tadi. Iya apa enggak? Jangan nak kenal Imam Ahmad, kenal dokter Piki lagi belum tentu antum, Mas. Iya. Nah, jadi ada hikmahnya tadi.
Pahit secara zat. Memang pahit. Orang yang sakit itu pahit galau ya kawan. Siapa yang galak sakit? Itu sesuatu pahit. Kita ambil deh. Orang sakit masuk rumah sakit itu sesuatu yang pahit apa enggak? Buruk apa enggak? Buruk. Tapi itu kebaikan bagi para pemilik rumah sakit dan para dokter. Ya dokter ini. Nah, kalau udah kati yang sakit terbukti COVID kemarin, omset menurun. Ya dok ya. Banyak dokter-dokter yang omset bulannya ratusan juta, nggak lantak COVID kemarin, nggak kati nak berobat di rumah sakit. Spesialis kandungan lagi nggak kati nak berobat ke periksa ke spesialis kandungan. Nah, tak beri lah. Pokoknya kalau nak lahiran sampai lahiran, nak kati lagu cek USG, corona kata, menurun galau omset. Nah, sehingga dari situ kita sadar, kalau seandainya nggak kati, kalau Allah tidak memberikan penyakit kepada umat manusia, tutup fakultas kedokteran. Apa fungsinya ada dokter? Nah, itu contoh. Itulah hikmahnya Allah SWT berputar. Nah kita pikirkan, tidak usah dipikirkan, pening dewe. Itu tadi. Wallahu ta'ala. Sok mungkin kita cukupkan kajian sampai sini.